Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Azahari dengan NIM 2306051107172. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan UAS sistem terdistribusi dan keamanan. Oke, sorry. Di sini saya ada 10 soal. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Nah, demi Allah bahwa saya mengerjakan sendiri dengan jujur dan tidak menyontek teman. Oke. Oke, saya menggunakan PPT untuk memberikan penjelasan materinya. Oke, nama saya kembali yaitu Muhammad Hasan Azahari dengan NIM akhir 172. Oke, yang pertama, apa itu pengertian sistem terdistribusi? Jadinya sistem terdistribusi ini adalah sebuah sistem yang dimana terdiri dari kumpulan komputer yang saling terhubung melalui jaringan yang sama. Nah, jaringan dan dapat bekerja sama, entah itu mengirim data, itu contohnya yaitu Google. Yang kedua, ada namanya karakteristik sistem terdistribusi. Nah, di sini ada 6 karakteristik. Yang pertama, resource sharing, artinya itu komputer dapat berbagi sumber daya, dapat saling mengirim data. Yang kedua, ada namanya openness, artinya terbuka, jadinya suatu aplikasi dapat membuka aplikasi yang lainnya. Yang ketiga, ada namanya konkurensi, itu dapat berjalan bersamaan. Jadinya sistem eh, di jadinya semua komputer itu dapat bergerak secara bersamaan, dapat mengerjakan tugas secara bersama-sama. Selanjutnya ada namanya scalability, mudah dikembangkan. Jadi kita dapat menambah komputer baru tanpa mengubah sistemnya. Yang kelima adalah fault tolerance, jadinya tahan terhadap kesalahan karena kita memiliki beberapa komputer yang dapat nge-backup komputer yang lain. Yang terakhir ada namanya transparansi, jadinya keterbukaan. Nah, yang seperti yang kita lihat di sini, secara tampilan depan itu ada satu sistem yang mengerjakan, padahal di belakangnya itu banyak sistem yang bergerak. Selanjutnya ada namanya arsitektur utama sistem terdistribusi. Nah, ada dua, master slave dan peer-to-peer. Nah, master slave di sini artinya ada yang berperan sebagai master dan juga ada yang berperan sebagai slave. Master ini ada yang sebagai utama lah, komputer utama, dan ada yang mengatur server bawah-bawahnya atau slave. Nah, contoh lainnya itu ya seperti client server lah gitu. Ada yang sebagai servernya, ada yang sebagai kliennya. Nah, jadi yang kedua itu ada namanya peer to peer ya. Jadi semua komputer ini berperan sebagai server dan klien. Semuanya sama dengan cara memberikan layanan yang sama. Terus selanjutnya ada namanya soket. Nah, soket di sini adalah titik akhir endpoint komunikasi antara dua komputer ya agar dapat ngobrol atau sebuah pintu komunikasi nih antara dua komputer yang terhubung di jaringan. Contohnya, saat kita membuka website, browser membuka soket ke IP Google pada port 80. Selanjutnya di sini ada namanya Service Oriented Architecture atau SOA. Nah, ini adalah konsep sistem di mana aplikasi itu dibangun dari kumpulan layanan yang dapat berdiri sendiri. Analoginya itu seperti restoran, jadi ada koki yang khusus masak, ada yang khusus antar eh, pelayanan, ada yang khusus bayar, ada yang di kasir. Nah, ini bekerja sendiri-sendiri tapi saling komunikasi gitu. Selanjutnya adalah service dalam SOA, itu ada otonom, stateless, model request response, komunikasi melalui protokol standar, tidak tergantung platform dan discoverable. Nah, ada namanya web service REST. Nah, web service REST atau representational state transfer adalah salah satu gaya atau cara kita membuka website service yang menggunakan HTTP. Begitu. Ada get, post, put, dan delete juga. CRUD ya, gitu ya. Data yang dihasilkan itu ya berbentuk JSON atau XML. Selanjutnya ada namanya kriptografi. Nah, inilah ilmu kita untuk mengamankan data agar tidak diketahui atau dibaca orang lain. Nah, jadi hanya pengirim dan penerima yang sah atau yang melakukan itu yang dapat membacanya. Oke, ada proses utama dalam kriptografi, ada enkripsi, dekripsi, dan juga key. Enkripsi ini kalau secara utama itu ada dua ya. Ada enkripsi ya. Jadi itu mengubah data atau pesan asli plain text menjadi data pesan acak. Contoh dari pengirim ini mengirim data saya 123. Nah, ketika di hash atau diubah, dikirim menggunakan proses kriptografi. Jadi penerimanya itu tidak menerima saya 123 tetapi dalam bentuk acak. Nah, terus yang selanjutnya ada dekripsi itu mengubah kembali data yang utuh tadi atau data pesan acak yang tadi menjadi data pesan yang asli. Ada yang ketiga ini namanya tambahan kunci key yaitu kode rahasia lah untuk enkripsi dan juga dekripsi. Nah, replikasi.
Jadi replikasi ini proses menyalin data ke beberapa server atau komputer agar lebih cepat diakses dan data itu tidak akan hilang ketika ada server atau komputer yang rusak. Jadi kita dapat menyalin data lah gitu. Ada jenis-jenisnya, yang ada jenis secara umum itu ada dua, replikasi klasik dan replikasi modern. Replikasi itu ada tiga, ada snapshot replikasi, itu jadi data itu di-copy secara penuh. Yang kedua ada transactional replication, jadi setiap ada perubahan nih, insert CRUD, itu akan direplikasi secara real time, sesuai urutan. Yang ketiga ada namanya match replication, itu jadinya beberapa lokasi itu bisa melakukan update perubahan, digabung. Nah, yang kedua ada replikasi modern, itu ada 4, ada asinkronus, jadi update di server utama itu akan dianggap selesai meski replika belum menerima data. Ada namanya sinkronus, jadi update baru itu akan dianggap berhasil nih jika semua replikasi utama sudah menerima update. Selanjutnya ada semi sinkronus, minimal ada satu replika yang mengonfirmasi update. Nah, yang terakhir ada konsensus based. Pasos itu adalah aplikasi dilakukan melalui algoritma konsensus di antara server. Selanjutnya ada penamaan domainnya. Jadi domain itu nama unik ya untuk alamat website supaya kita mudah mengingat. Kan tidak mungkin kita mengingat nama IP-nya gitu ya, agak sulit. Nah, domain ini memiliki tiga bagian utama, ada subdomain, domain, dan juga top level. Subdomain itu bagian awal, ya biasa, bagian depan, contoh. Itu contohnya itu adalah triple W, terus ada namanya domain, itu nama tengahnya, biasa Google, YouTube, Gmail, nah itu nama tengah atau nama domain. Dan yang terakhir itu adalah top level domain, contohnya .com, .id, .net, nah begitu. Yang terakhir ada sinkronisasi pada NTP. Jadi NTP itulah Network Time Protocol. Ini adalah sebuah sistem untuk menyamakan waktu antar komputer di jaringan. Jadi kita dapat menyamakan waktu antar komputer ya yang ada di jaringan sama. Nah, itu dengan cara menggunakan Network Time Protocol. Oke. Saya rasa sekian penjelasan dari saya terkait UAS sistem terdistribusi. Saya Muhammad Hasan Azahari. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.